Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang Zero Waste bersama saya Dianita Duyanti. Dan saya Zahra Putri Renanda. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian sampah. Jadi, apa itu sampah? Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Oke, setelah mengetahui tentang pengertian sampah, berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis sampah. Jenis sampah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sampah alam, adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Yang kedua, sampah manusia adalah sampah hasil dari pencernaan manusia seperti fases dan urin. Jenis sampah yang ketiga ada sampah konsumsi, yaitu sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Yang keempat ada sampah industri, yang kelima ada sampah nuklir, dan yang keenam ada sampah pertambangan. Selanjutnya ada jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas minuman, dan kaleng. Yang ketiga, sampah beracun adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit dan limbah pabrik. Berikutnya, kita bahas tentang cara pengolahan sampah. Cara pengolahan sampah sendiri ada 5 cara, yang biasa disingkat sebagai 5R. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari refuse. Refuse itu menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Seperti kalau kamu ditawari brosur atau pamflet promosi yang tidak kamu minati, kamu bisa tolak daripada nanti kamu ambil tapi berakhir cuman kamu buang ke tempat sampah. Yang kedua ada reduce, yaitu mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Misalnya kita bawa tas belanja sendiri saat kita pergi berbelanja. Yang ketiga ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Yang keempat ada recycle, yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bernilai. Lalu yang kelima ada rat, yaitu melakukan pembusukan untuk sampah-sampah organik. Setelah mengenal seluk-beluk sampah, sekarang kita beralih ke zero waste. Apa itu zero waste? Gerakan zero waste atau dalam bahasa Indonesianya disebut bebas sampah adalah suatu upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Sederhananya, zero waste adalah suatu gerakan untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri. Alih-alih membuang sumber daya, penganut gaya hidup zero waste bertujuan untuk membuat sistem di mana semua sumber daya dapat dikembalikan sepenuhnya ke alam. Gerakan ini tidak melibatkan pembakaran dan penimbunan seperti yang umumnya dilakukan pada limbah, sehingga dapat melestarikan dan memulihkan sumber daya. Penerapan upaya bebas sampah ini diharapkan dapat mengeliminasi sampah yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, alam, hewan, maupun planet bumi itu sendiri. Bagaimana sih menjalankan gaya hidup zero waste? Gaya hidup zero waste sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijalani. Sebagai permulaan, kita dapat memulainya dari rumah. Contohnya, ketika kita membersihkan dapur, kita dapat memakai kain sebagai alat bersih-bersih daripada memakai tisu. Dengan demikian, kita sudah mengurangi sampah tisu. Lalu, gunakanlah tas belanja yang dibawa dari rumah sendiri ketika berbelanja. Selain menyokong ekonomi lokal, kita juga mengurangi pemakaian plastik yang berbahaya bagi alam. Yang terakhir, apa saja manfaat yang didapat dari zero waste? Gaya hidup bebas limbah atau zero waste memberikan banyak manfaat baik dalam skala individu maupun masyarakat. Di antaranya adalah 1. Dapat menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan zero waste, maka kita akan mengurangi frekuensi berbelanja dan lebih sering membuat barang-barang sendiri.
Sebagai contoh, dibanding membeli produk pembersih kaca, kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti cuka dan soda kue. Yang kedua, fokus pada produk-produk yang tahan lama. Gaya hidup zero waste akan membuat fokus kita berubah dalam hal berbelanja. Kita akan menjadi cenderung lebih memilih barang-barang yang awet dan tahan lama, baik itu urusan pakaian atau barang-barang rumah tangga. Dengan demikian, kita pun bisa semakin menghemat pengeluaran. Yang ketiga, meningkatnya kesehatan. Dengan membeli makanan secukupnya, maka kita tidak akan membeli makanan yang sembarangan pula. Makanan bernutrisi akan menjadi pilihan utama sehari-hari. Dengan demikian, pola makan kita juga dapat berubah menjadi lebih baik. 4. Mendukung upaya mengatasi pemanasan global. Dengan menerapkan gaya hidup zero waste, kita turut membantu mengurangi dampak pemanasan global. Mengapa demikian? Tentu karena kita tidak banyak membeli makanan-makanan berproses atau cepat saji. Pasalnya, menurut APA, Badan Perlindungan Lingkungan dari Amerika Serikat, makanan cepat saji berkontribusi terhadap 42% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Negara Swedia merupakan contoh negara yang masyarakatnya telah sukses dalam menerapkan zero waste dalam kesehariannya. Budaya mendaur ulang sudah mengakar pada masyarakat Swedia sejak dekade 90-an. Berkat hal ini, pada tahun 2014, hanya 1% dari seluruh sampah dan limbah di seluruh Swedia yang sampai di tempat pembuangan akhir. Sisanya sudah mengalami proses 3R. Menerapkan zero waste sebagai gaya hidup adalah suatu langkah awal kita untuk melindungi alam yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sekian, salam rimba.